senang sekali ya Cici bisa menemani kalian kembali di dalam ibadah online. Nah adik-adik, Cici sudah pakai aksesoris Natal nih, karena sebentar lagi kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin di rumah kalian juga ada yang sudah memasang pohon Natal, dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik yang bergemerlap dengan ornamen-ornamen Natal. Wah, kita pastinya bisa bergembira bersama-sama ya merayakan Natal di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun kita mau satukan hati kita dalam doa dulu ya. Minggu teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan yang segala. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau katakan sama Tuhan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Katakan dengan kata, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihatlah besar, benar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam. Yes, Dia datang untuk kita semua. Kelahirannya membawa kehidupan buat kita. Mari kita bersuka cita. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kamarnya dan murni persembahkannya, akan hormat saja dan juru selamatnya. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Kasihnya sungguh besar dan tidak pernah ada batasnya. Nah adik-adik, ada satu lagu yang mengatakan Yesus mengasihi aku. Mari sama-sama kita mau sampaikan ini salah satu bukti untuk kita berterima kasih atas kasihnya Tuhan buat kita melalui pujian kita. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Wah, senangnya ya, cintanya Tuhan kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa memahami cobaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami sampai sini, kiranya Tuhan pakai menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau satukan hati di dalam penyembahan kita sama Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu Ku Puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah kembali dalam minggu ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan bernyanyi untuk-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk suasana Natal ini. Tuhan, berkati Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Koko Hari di sini. Mau kisah apa nih? Pagi ini akan bercerita tentang Natal. Nah, peristiwa ini dimulai dengan suatu kisah di mana ada malaikat datang menghampiri Maria. Kisahnya 2000 tahun yang lalu, di mana Maria didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini berkata bahwa Maria ini akan
hamil dari Roh Kudus. Maria kaget, sedangkan dia saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Waduh, kata dia. Tapi dia juga senang ya, karena jarang-jarang ya dijumpai oleh malaikat. Dan dibilang apa? Dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus. Itu sudah dikasih tahu dari awal. Oke, singkat cerita, ketika hamilnya mulai besar, ada peraturan dari kaisar. Mereka harus sensus penduduk, disensus penduduk, dan mereka harus pulang ke kota mereka, ya, kota asal mereka. Nah, waktu itu kondisinya Maria dan Yusuf itu tinggal di kota Nazaret. Yusuf berasal dari kota Bethlehem, jadi kotanya agak jauh, jadi mereka harus ke sana. Akhirnya mereka pulang. Masalahnya muncul. Kenapa? Semua orang pulang ke kota masing-masing. Jadi bukan cuma Yusuf aja sama Maria ke kota Bethlehem, tapi saudara-saudaranya juga pasti pada pulang tuh ke situ kan. Yang jadi masalah adalah rumah yang mereka akan tempatin itu pasti penuh di sana. Nah, ketika sampai di kota Bethlehem, kandungan Maria sudah mulai waktunya melahirkan. Di rumah yang harusnya jadi tempat menginap sudah penuh sesak. Akhirnya yang punya rumah bilang, coba ada ruangan coba. Nah, ada ruangan di itu tempat melihara hewan di kandang. Nah, udah coba ya. Akhirnya di kandang dibersihkan, Maria melahirkan di sana. Nah, ketika Maria melahirkan ini, banyak peristiwa besar terjadi, ada 2. Yang pertama, malaikat Tuhan mendatangi para gembala, memberitahu kabar gembira bahwa seorang juru selamat telah lahir ke dunia ini. Ya, itu dengan gembira menyambut kabar baik itu dan mendatangi tempat Yesus lahir. Mereka memberikan apa? Mereka tidak bisa memberikan apa-apa karena mereka cuma seorang gembala, tapi mereka memberikan hati mereka, ucapan syukur mereka, hormat mereka, sembah sujud mereka berikan kepada sang raja yang baru lahir ini. Terus kemudian yang peristiwa yang kedua adalah ada bintang. Ketika Yesus lahir, bintang besar ini muncul. Akhirnya ada beberapa orang Majus, ya, lebih dari 1, mereka berangkat. Mereka mencari tahu nih, bintang ini menunjukkan kemana. Katanya sih ada seorang raja baru lahir, ya. Akhirnya mereka berjalan menuju kota Yerusalem. Belum ke Bethlehem, ke Yerusalem dulu, karena di Yerusalem itu ada Raja Herodes. Mereka akhirnya bertemu dengan Raja Herodes ini, para Majus ini. Sangkanya orang Majus itu mereka akan langsung ketemu. Ternyata Raja Herodesnya bengong, si orang Majusnya juga bengong. Kenapa? Nggak ada raja yang lahir di sini, katanya. Herodes juga sebenarnya juga agak takut juga, karena takut nanti kalau raja itu lahir berarti dia nggak bakal jadi raja lagi. Ini siapa nih raja? Dia nyari tahu, dikumpulin lah para penasehatnya dikumpulin, ditanya, benar ada yang lahir di kota kita gini? Nggak ada, katanya gitu. Tapi kayaknya berdasarkan cerita-cerita akan ada yang lahir itu raja itu di Bethlehem. Akhirnya disampaikanlah berita itu ke para Majus itu oleh Herodes ini, sambil berpesan, para Majus, kalau kalian sudah ketemu, tolong beritahu kami, beritahu saya, nanti saya mau ke sana, mau bertemu, katanya gitu. Padahal si Herodes itu sebenarnya maksudnya nggak baik. Akhirnya para Majusnya ini berangkat dari Yerusalem ke Bethlehem. Nah, yang anehnya adalah ketika mereka berjalan ini, mereka dipimpin sampai ditunjukkan lah gitu, diarahkan oleh bintang timur ini. Bintang timur ini mendahului mereka nih. Nah, ketika mereka berjalan, mereka sampailah di kota Bethlehem. Mereka para Majus ini bertemu dengan Maria, dengan Yusuf dan Yesus. Mereka
senang banget, luar biasa. Ternyata akhirnya hasil mereka berjalan mencari kemana, mereka akhirnya bisa bertemu. Mereka bersyukur banget. Akhirnya mereka mengeluarkan persembahan yang terbaik yang mereka sudah siapkan. Ada 3 yang mereka persembahkan: emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan dengan rasa hormat dan rasa puji. Mereka sujud menyembah ya, dengan kehadiran raja yang baru ini ya. Mereka sangat bersyukur banget. Akhirnya mereka, akhirnya nih saya bisa pulang dengan bawa kabar yang sangat sukacita. Nah, sementara mereka mau pulang, mereka beristirahat dulu. Nah, ketika mereka sedang tidur, di mimpi mereka dikasih tahu sama malaikat. Katanya apa? Nanti pulangnya jangan ke Herodes, pulangnya muter aja. Padahal kan mereka disuruh ketemu Herodes lagi, menyampaikan kabar baik ini. Tapi mereka menuruti apa yang dikatakan oleh si malaikat itu. Nah, akhirnya mereka pulang dengan membawa kabar sukacita luar biasa. Mereka tidak mendatangi atau tidak melewati kota Yerusalem. Ya, mereka muter jadinya. Jadi mereka membawa kabar yang sukacita ini. Demikian cerita tentang kisah Natal pertama kali Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Sebelum kau akhiri, kau mau bertanya dulu. Ada beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kalian. Yang pertama, di kota apakah Yesus lahir? Nazaret, Bethlehem, atau Yerusalem? Yang benar, Bethlehem. Kalau yang Nazaret itu kota Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf tinggal ya. Terus kemudian yang kedua, dengan petunjuk apa para Majusi ini bisa ketemu di mana Tuhan Yesus lahir? Petunjuknya apa? Peta, kompas, atau bintang? Yang benar, yang ketiga. Ya, bintang. Ya, bintang yang menunjukkan bintang timur. Yang berikutnya pertanyaannya, siapa nama orang tua dari Yesus? Siapa? Maria ibunya, terus kemudian bapaknya Yusuf. Benar, 100 untuk kalian. Oke, sebelum gue akhiri, kita akan menghafalkan ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 2 ayat 11. Maka mereka melihat anak itu lalu sujud menyembahnya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 2 ayat 11. Maka mereka melihat anak itu lalu sujud menyembahnya. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Bye-bye. Teman-teman, dari cerita yang kita dengarkan tadi, orang-orang Majus datang untuk menyembah raja yang baru lahir, yaitu Yesus Tuhan kita. Apa yang kita bisa berikan buat Yesus ya? Kita bisa memberikan hati kita untuk menyenangkan Tuhan senantiasa, mengasihi Tuhan dan memuji namanya. Anak yang taat dan menghormati Tuhan dapat ditunjukkan dengan sikap kita sehari-hari loh. Dan seperti orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus, kita juga harus semangat dan rajin datang menyembah Tuhan melalui doa-doa kita. Dan jangan lewatkan waktu pribadi kita dengan Tuhan serta rajin beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, semoga terberkati, semoga menjadi pegangan hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tutup dulu. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Dengan peristiwa Natal ini, dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini Tuhan, mau menyatakan bahwa Engkau sanggup Tuhan membebaskan kami dan menjadi juru selamat kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran Engkau di bumi ini membawa kabar baik dan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku
aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama, papa. Dan di bawah ini adalah nomor untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook LifeSkids serta subscribe YouTube channel LifeSkids ya teman-teman. Oh iya ya, bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas LifeSkids, yuk segera menghubungi LifeSkids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici mau ingetin lagi bulan Desember ini batas akhir kalian mengumpulkan set of faith ya. Doakan terus dan ayo terlibat untuk pekerjaan misi di gereja kita lewat Yayasan HBLM. Kalau ada yang butuh informasi bisa hubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah spesial nih adik-adik, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah Natal kita masih online ya. Kita akan ibadah gabungan jam 11 pagi. Jangan sampai terlewat ya. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.